Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Kita mulai belajarnya. Materi kelas 11 bab 5 sub 2. Penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat peta konsep pada materi ini. Materi pertama yang akan dibahas adalah penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ideologi dan politik. Materi kedua, penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya. Materi ketiga, penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Materi pertama, penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ideologi dan politik. Bagaimana cara penanganan ancaman di bidang ideologi dan politik? Yang pertama, dengan menegakkan demokrasi. Yang kedua, adanya kebebasan. Tentu saja, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya keterbukaan atau transparansi. Yang keempat, penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan demokrasi. Menegakkan demokrasi memang sesuai dengan ciri khas demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Apa dampaknya? Yang pertama, akan menumbuhkan pemerintahan yang kuat dan mandiri. Yang kedua, memperteguh wawasan kebangsaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila. Yang kedua, adanya kebebasan. Dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap masyarakat dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dengan hal-hal positif. Contohnya, masyarakat yang mencalonkan diri sebagai dewan tanpa ada tekanan dan penuh kebebasan yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, adanya keterbukaan. Pemerintah harus secara terbuka dalam menjalankan pemerintahan, sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Dampaknya, masyarakat akan percaya terhadap pemerintahan yang ada. Contohnya, pemilihan kepala negara, kepala daerah, sampai wakil rakyat yang terbuka dan dilaksanakan secara langsung. Yang keempat, yaitu penegakan hak asasi manusia. Dapat dilakukan diantaranya dengan menegakkan keadilan dan tidak ada ketimpangan dalam melakukan proses hukum. Contohnya, hakim memutuskan perkara hukum secara seadil-adilnya dan tanpa membeda-bedakan. Materi kedua, penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya. Penanganan ancaman di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara menjalankan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Bagaimana cara mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan? Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Berikutnya, penanganan ancaman di bidang sosial budaya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memelihara rasa toleransi. Yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
memelihara rasa toleransi. Rasa toleransi dapat memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan Tuhan, sehingga dapat tercipta bangsa yang berbhinneka tunggal ika dan bertekad untuk selalu bersatu. Contoh toleransi dengan menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, yaitu masyarakat menjaga kelestarian alam di daerahnya dengan menanam pohon-pohon di daerah yang dinilai lahan yang kritis agar menghindari terjadinya bencana longsor. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sebagai masyarakat yang beragam, haruslah menyadari bahwa keragaman budaya adalah kekayaan suatu bangsa, sehingga dapat tercipta bangsa yang berbhinneka tunggal ika dan bertekad untuk selalu bersatu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjauhi atau menghindari konflik antar suku. Materi yang ketiga yaitu penanganan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Penanganan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memelihara dan meningkatkan sistem pertahanan negara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bela negara di antara warga negara. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan sistem pertahanan negara. Meningkatkan sistem pertahanan negara baik dengan melakukan operasi militer maupun menjaga keamanan negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, Indonesia mengirimkan pasukan TNI di daerah perbatasan-perbatasan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bela negara di antara warga negara. Meningkatkan kesadaran bela negara di antara warga negara dapat dilakukan dengan cara masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungannya dengan adanya sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Kita harus menyadari ancaman apa saja yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kita dapat mengantisipasi dan menangani ancaman-ancaman tersebut dengan baik. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.